Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola al-inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan pengajian rutin bulanan di bulan September 2023 ini. Mudah-mudahan acara kita sementara ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 28 bulan September bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Artinya bertepatan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita wajib bergembira dengan adanya beliau atau Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari tempat kegelapan menjadi tempat yang terang benderang, dari manusia yang biadab menjadi manusia yang beradab. Insyaallah kita akan mampu menjalankan agama ini dengan baik. Hadirin jamaah yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan umat ini menjadi umat yang terbaik. Jadi dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi Islam ini adalah agama yang tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Karenanya seringkali umat Islam menghormati Al-Quran, ya, ditaruhnya di tempat yang paling tinggi. Di mana tuh? Di atas lemari. Dari beli sampai mati masih rapi banget tuh. Saking menghormati Quran. Nah, bukan begitu caranya, tapi Quran dibaca setiap hari, ya kan? Jangan seminggu sekali, jadi dibaca setiap hari, ya. Supaya apa? Itulah yang diinginkan. Jadi kita membaca Al-Quran secara rutinitas. Ya enggak Pak Jasan? Iya. Jangan bacanya satu hari ini 3 ain 1 juz, udah nanti seminggu nggak baca. Bukan seperti itu. Yang disenangi oleh Rasul itu secara kontinu, walaupun sedikit tapi terus tiap hari. Nah gitu. Begitu kira-kira Pak Andra? Ya, nah gitu. Ya, alhamdulillah Bapak dan sekalian, tema kita hari ini adalah apa ya temanya ya? Monal adadi
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita mau belajar ya bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu selalu saja bisa kita uswah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demi sungguh pada Rasul itu ada contoh tauladan yang baik yang bisa kita ikuti bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu banyak berzikir dengan zikir yang banyak, insya Allah. Hadirin jamaah berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi telah mengangkat manusia dari zaman yang gelap menjadi zaman yang terang, dari zaman bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab dengan sifat Rasulullah yang sangat mulia. Karena itu Rasulullah juga sudah mengangkat manusia menjadi mempunyai martabat atau mempunyai darajat yang tinggi di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang bisa mengangkat manusia derajatnya di sisi Allah maupun di sisi manusia. Dalam surat At-Taubah surat ke-9 dalam Al-Quran ayat 20 dikatakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajat ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, a'zamu darajat, mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung atau mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah mengabarkan 3 hal yang mampu mengangkat derajat kita. Manusia, waduh mantap, sudah ada kopi ya. Ini harusnya tambah melek nih. Ya udah ya, anak-anak jangan ngopi ya. Ngeteh aja anak-anak, ngeteh. Nah, teh manis juga ada. Jadi dalam ayat Taubah ini, surat 9 ini, Allah mengkabarkan ada 3 hal yang dapat mengangkat derajat. Wanginya kopi, bikin gak konsen ceramah ini urusan. Panasikin nih, kasih panasikin biar melek, panasikin kopi dong ya. Jadi yang pertama kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang bisa mengangkat derajat manusia adalah yang pertama adalah iman. Apa nen? Iman. Oh iman, iya. Bukan imam ya, tapi iman ya. Mau wa iman, apa itu iman? Iman tasdiqun biqalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lidah dan diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Jadi itu iman. Harus ada keserasian antara hati, mulut dan anggota tubuh kita. Itu iman. Tidak boleh ada perbedaan antara hati dengan mulut. Kalau kata lagu itu jangan sampai lain di bibir, lain di hati. Gimana lagunya sampai nih? Lain di bibir, lain di hati. Kenapa? Karena lidah tidak bertulang. Jadi bisa jadi apa yang diucapkan belum tentu apa yang ada di dalam hatinya. Ya, jadi nggak sesuai.
dan apa yang diucapkan belum tentu dia lakukan. Nah, ini tidak boleh, bukan beriman namanya, dan ini tidak akan bisa mengangkat derajat manusia. Ya, hari ini nanti banyak nih orang janji-janji. Ya. Jadi banyak orang-orang berjanji tapi tidak ditepati. Ya, ini salah satu ciri daripada orang-orang yang munafik. Orang munafik cirinya 3. Ya, cirinya 3. Apa Pak Andra? Ciri orang munafik. Kalau berkata bohong. Yang kedua, kalau dikasih amanah dusta. Terus omongannya nggak bisa dipegang. Omongannya nggak bisa dipegang. Kalau berkata bohong, kalau dipercaya hianat, kalau janji nggak ditepatin. Itu ciri orang munafik. Ya. Nah, jangan sampai kita punya pimpinan orang-orang yang munafik. Ya. Kenapa? Karena orang munafik nanti tempatnya adalah di keraknya neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Ya. Jadi perlu ada yang namanya iman. Ya. Iman itu yakin. Kalau sudah yakin, nggak boleh ragu-ragu. Dalam Al-Quran dikatakan, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran kita tidak boleh ragu, ya. Sedikit pun, satu ayat pun tidak boleh ada keraguan dalam diri kita. Apa yang telah Allah firmankan, maka itu kita jalankan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami laksanakan. Itulah iman, harus menancap di dalam hati kita. Jangan sampai iman itu cuma sekadar di mulut, ya kan? Cuma sekadar di bibir, lip service doang. Saya beriman, yakin, tapi begitu disuruh melaksanakan, ya. Wabil khusus yang berkenaan dengan harta benda, ya, disuruh kita bersedekah, disuruh kita berinfak, namun kita tidak menjalankan. Padahal sedekah yang kita keluarkan, infak zakat yang kita bayarkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi sebesar-besarnya untuk siapa nih? Untuk diri kita. Karena apa? Karena apa yang kita keluarkan Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi kalau pengen rezekinya lancar, ya, banyak-banyak bersedekah, ya, karena ini janji Allah. Barang siapa bersedekah di jalan Allah, Allah akan ganti dengan 2 kali lipat, 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Ini luar biasanya bersedekah, ya. Jadi bagi siapa ingin mengubah nasibnya, bukan kerjanya tambah luar biasa pagi siang sore malam nggak berhenti-henti, bukan, ya. Tapi banyakin mendekatkan diri kepada Allah, banyakin bersedekah. Karena banyak orang yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Wa razaqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih mereka rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jadi salah kalau orang kepengen kaya, kerjanya pikuk sampai dia lupa kepada Allah. Zuhur enggak sholat, asar lewat, maghrib tidur, belum pulang, iya, masih di perjalanan, isya ketiduran, ya. Ini nggak akan bisa berubah kita, ya. Rezeki yang Allah akan berikan kepada kita manakala kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara meningkatkan derajat kita baik di sisi manusia maupun di sisi Allah. Yang kedua apa?
alladzina amanu wa hajaru. Cara kedua adalah dengan hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itulah hijrah. Pindah kita, ya. Dari kita tadi menjalankan apa yang dilarang Allah, tinggalin, ya. Jangan suka STMJ. Apa itu STMJ? Kata Isnet, susu, telur, madu, jahe. Iya. STMJ yang dimaksud adalah sholat terus maksiat jalan. Nah ini yang salah, ya. Manakala kita mau merubah, tinggalkan semuanya dengan hijrah, ya. Hijrah yang harus kita lakukan, pindah, ya, dari apa yang sudah dilarang oleh Allah, kita tinggalkan, kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah mencontohkan kepada kita, beliau dan umat Islam pada waktu itu melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, ya. Semuanya diperintahkan oleh Rasulullah umat Islam untuk hijrah. Dalam rangka apa? Dalam rangka a'zamu darajat, meninggikan derajat. Kenapa? Karena di kota Mekah sudah sangat luar biasa apa itu kreditnya. Umat Islam sudah tidak boleh lagi bersosialisasi dengan umat yang lainnya. Susah sekali mencari makanan, ya, sehingga banyak umat Islam pada waktu itu kelaparan dan mungkin bahkan sampai mati, ya. Makanya diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW untuk pindah, dan alhamdulillah setelah pindah ke Madinah, umat Islam makin jaya, makin bangkit, makin tinggi derajatnya, a'zamu darajat, ya. Hadirin jamaah sekalian, mungkin kita teringat kepada seorang pembunuh, ya, yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia mau taubat. Kira-kira bisa nggak? Bisa, alhamdulillah. Ya, dia datang kepada seseorang, saya mau taubat, bisa nggak? Oh bisa. Tapi saya dosanya sudah banyak. Apa dosamu? Saya sudah membunuh 99 orang. Oh, udah kebanyakan tuh. Dosanya udah banyak, nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia ambil pedang, dia tebas itu orang, genaplah dia telah membunuh 100 orang. Dia cari lagi siapa yang bisa memberikan petua. Dia ketemu ahli kitab, kemudian dia mengatakan, saya mau taubat, bisa nggak? Bisa. Tapi dosa saya banyak, bisa nggak? Bisa. Saya telah membunuh 100 orang. Apa kata ahli kitab tadi? Kalau kamu datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah akan turunkan ampunan seberat bumi. Jadi berapapun dosa kita, maka Allah akan ampuni manakala kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada syarat yang harus engkau lakukan. Apa itu? Kamu harus hijrah. Apa itu? Pindah dari tempat tinggalmu menuju tempat tinggal yang lain. Karena di tempat tinggalmu banyak orang yang menjadikan kamu berbuat zalim. Kemudian kamu pindahlah ke tempat yang lain, maka di sana banyak orang-orang ahli ibadah, orang-orang soleh. Kamu bisa belajar banyak tentang Islam di sana. Maka pindahlah pembunuh tadi, ya. Tapi di tengah jalan si pembunuh ini meninggal, wafat. Maka arwahnya menjadi rebutan malaikat azab dan malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, ini jatah saya, karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat azab, entar dulu, ya. Oke, dia sudah bertobat, tapi dia belum melakukan satu kebaikan pun, maka dia milik saya dia harus masuk ke dalam neraka jahanam. Ribut nih malaikat azab dan malaikat rahmat. Akhirnya datang Jibril. Kata Jibril, kau ukurlah mana yang lebih dekat. Kalau dia lebih dekat daripada negeri yang ditinggalkan, dia milik malaikat azab.
Apabila dia dekat kepada negeri yang dia tuju, maka dia milik malaikat rahmat. Maka ketika diukur, Allah menjauhkan orang tadi dari negeri yang ditinggalkan dan mendekatkan kepada negeri yang dituju. Setelah diukur, ternyata lebih dekat kepada negeri yang dituju. Maka arwah orang ini menjadi milik malaikat rahmat dan dia masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Inilah bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah, ya Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun dosa kita, maka Allah akan ampunkan manakala kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubatnya jangan nunggu nanti-nanti. Kalau nanti-nanti bisa keburu mati. Ya. Iya, keburu mati, men. Ya. Taubat jangan engke-engke. Kalau engke-engke bisa keburu jadi bangke. Jangan kapan-kapan. Kalau kapan-kapan keburu dikapanin. Tuh, ya kan? Maka perintah Allah, wasyari'u, bersegera dirilah kamu ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersegera diri bertaubat. Ya, Pak Komar, ya, alhamdulillah sudah datang dari Masjid Abu Hurairah. Jadi yang namanya taubat itu jangan nanti-nanti, bersegera diri, buru-buru. Ya, belum tentu besok kita masih hidup. Betul nggak, Oyon? Kayaknya sayang banget makanya. Mau mana tuh? Ya. Iya, karena hari ini hari libur, jadi kayak malam minggu, malam begadang. Ya. Nah, inilah hal yang kedua yang mampu meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Yang ketiga apa? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Hal yang ketiga yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah dan di sisi manusia adalah jihad. Ya, kalau dengar jihad konotasinya apa ini? Perang. Ya, kalau udah Ustaz ngomong jihad, waduh ngajakin perang nih. Enggak. Perang dalam bahasa Arab itu qital, bukannya jihad. Ya. Dalam ayat lain dikatakan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu qital. Apa itu perang? Wa huwa kurhul lakum, walaupun kamu benci kepada perang, tapi diwajibin oleh Allah. Tuh, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilillah. Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah. Ya, jadi perang itu bahasa Arabnya kita. Kalau jihad itu sungguh-sungguh. Ya, apanya yang sungguh-sungguh? Seluruh aktivitas kita, ibadah kita kepada Allah kudu sungguh-sungguh. Ya, sholat sungguh-sungguh. Jangan nunggu disolatin. Jangan nunggu disuruh. Ya kan? Iya. Ya. Disuruh, kalau nggak disuruh kagak sholat. Ini anak-anak ya sholat harus sungguh-sungguh, nggak boleh karena disuruh. Ya, ini anak jangan sampai masuk gerakan gapater, apa itu? Gerakan apa-apa entar. Nah, jangan jangan ikut masuk gerakan gapater, gerakan apa-apa entar. Suruh sholat, jadi sholat. Nah, itu namanya anggota gapater tuh, ya. Nembak. Edi, nih beli buatin mama nih belanja, ya, beli kopi. Nah, itu namanya gerakan gapater, gerakan ape-ape entah. Ini jangan. Suruh jihad sungguh-sungguh dalam rangka melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah untuk kebaikan kita. Jadi jihadu adalah bersungguh-sungguh. Jihad yang dimaksud oleh Rasulullah adalah jihad melawan hawa nafsu. Ketika Rasulullah dan para sahabat baru selesai perang apa itu? Perang apa?
antara orang Islam sama orang kafir? Perang Badar. Ya, ketika perang Badar umat Islam menang. Kata Rasulullah, kita baru saja selesai perang kecil. Nanti kita akan menghadapi perang yang besar. Kata umat, ya Rasulullah, perang Badar segitu besarnya kau bilang kecil, dan ada akan perang yang lebih besar. Perang apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, perang melawan hawa nafsu. Ini yang paling berat. Kalau perang fisik, ya udah one by one, satu demi satu, ya, mati, membunuh atau terbunuh. Tapi perang melawan hawa nafsu ini yang paling berat yang dirasakan oleh manusia, karena yang namanya setan bercokolnya di dalam diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Maka seringkali manusia jatuh karena hawa nafsunya. Ya, jadi hari ini jamaah sekalian, kita harus benar-benar sungguh-sungguh berjihad dalam rangka memerangi hawa nafsu kita yang cenderung kepada kemaksiatan, kemalesan, apa lagi? Kelelahan, ya, iya, ya. Jadi banyak hawa nafsu kita begitu udah Isnin ajan, Allahu Akbar, ya, yang dengar lebar juga Allahu Akbar, ya kan, masih tarik selimut, ya kan, la ilaha illallah, belum juga komat, ya kan, tidur dulu pajasan, ya kan, begitu Allah Akbar, ya kan, udah komat, udah gak keburu ke musola, itu nafsu ngomong begitu, ya, udah akan baru aja, begitu komat, udah komat, udah telat, akhirnya tidak sholat berjamaah. Inilah manakala kita kalah dari nafsu kita, sungguh kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita, ya, sehingga kita mampu mengalahkan setan yang berada di hati, ya. Emang setan di hati nih. Kadang-kadang setan lagi goblok, ya. Setan berada di aliran darah kita, ya. Setiap saat dia cari kesempatan buat kita untuk kita ikut kepada setan. Jadi ini tiga hal yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Dalam surah 9 ayat 20 tadi dikatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman hijrah, jihad dengan harta mereka dan jiwa mereka, a'zamu darajat, mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala tiga hal ini bisa dilaksanakan, insya Allah. Kita lihat contoh yang konkret saja. Tahu yang namanya Anton Medan? Siapa Anton Medan? Preman. Sering keluar masuk penjara. Tapi begitu dia bertobat, beriman, hijrah, jihad, jadi apa dia? Jadi penceramah, dimuliakan ya. A'zamu darajat, dimuliakan oleh Allah. Kemana-mana tangannya dicium. Kalau dulu dicibirkan, ya, preman tuh, penjahat tuh. Tapi begitu dia iman, hijrah, jihad, a'zamu darajat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menjadi orang yang dihormati, ya, diciumin tangannya. Karena apa? Karena tadi dia mau melaksanakan perintah Allah, iman, hijrah, jihad. Kemudian kita bisa lihat almarhum Buya Hamka, ya, beliau orang yang sangat luar biasa. Ketika beliau memfatwai sesuatu, ya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara oleh penguasa pada saat itu, ya, kelihatannya dia penjara, kelihatannya dia hina, tapi pada sesungguhnya ketika dia mempertahankan akidahnya, a'zamu darajat, Allah tinggikan derajatnya. Walaupun hari ini beliau sudah tidak ada, namun nama beliau masih tetap terukir di hati kita. Betul bukan? Kenapa? Di dalam penjara
dia mampu menulis tafsir Quran Hamka, Buya Hamka. Ya, jadi tafsir Quran Buya Hamka ini ditulis bukan di tempat yang enak, bukan di tempat yang santai, tapi beliau tulis di dalam sel penjara. A'udzu darajat. Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah. Kita lihat yang namanya sahabat Rasul, Bilal bin Rabah. Siapa dia? Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Orang budak yang di mata orang Arab pada waktu itu adalah memiliki status ekonomi yang rendah, dihinakan. Tapi begitu Bilal bin Rabah masuk ke dalam Islam, iman dia, hijrah dia, jihad dia, diancam oleh Abu Sufyan untuk kembali ke agama nenek moyangnya. Walaupun dia dicambuk, dia ditindih di atas batu yang panas, keluar dari mulutnya Ahad, Ahad, Ahad. Alhasil Bilal yang tadinya seorang budak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia belum mati, kata Rasulullah, suara bakyaknya sudah ada di surga. Subhanallah. Ya, dengan beliau menjalankan sebagai imam, sebagai apa itu? Muazin, ya, beliau diangkat derajatnya oleh Allah, belum meninggal, bakyak suaranya sudah sampai di surga. Inilah manakala kita mau mengangkat diri kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, 3 hal: iman, hijrah, jihad. Apa nih? Iman, hijrah, jihad. Nah, ya, itu yang kita lakukan. Ya, demikian mungkin Bapak Ibu dan sekalian kajian bulanan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan berguna khususnya bagi al-fakir dan pada jamaah sekalian. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.